Dan waktu kita menolong di tengah laut itu, setelah sampai ke anak-anak itu, semuanya anak-anak itu nangis, Pak. Nangis ya, rasa syukurnya ketemu dengan saya itu luar biasa. Karena pengalaman dia terbawa arus itu, teriak-teriak tidak ada yang dengar, melambai-lambai tidak ada yang respon. Satu orang yang tenggelam bahkan sudah ngambang ya. Kalau ngambang itu pasti 90% itu mati. Meninggal ya. Allahumma arzuq ummi barakatan fi umriha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Dwi Deni Apriliano, sahabat muslimku semuanya yang dimanapun berada. Malam hari ini alhamdulillah yang pertama nih, perdana ya, ngobrol santai. Kalau orang bilang podcast ya. Ini kali ini yang pertama ini saya bertemu dengan alhamdulillah Pak Joko Susilo. Nah, ini kalau kawan-kawan semua sahabat muslim yang lagi viral ini satu minggu ini ya, ada yang judulnya adalah Anak Tegal Laka-Laka. Jadi satu minggu yang lalu ada anak 3 bocah ya Pak ya, 3 bocah yang terseret air ya, Omaus di daerah Pantai Alam Indah Tegal. Nah, viralnya ini se-Indonesia ternyata. Nah, hari ini alhamdulillah ya Allah pertemukan saya dengan beliau langsung ini, Pak Joko Susilo, salah satu yang menyelamatkan ya, inisiator juga terkait dengan keselamatan ya beberapa kejadian yang ada di PAI. Nah, malam hari ini kita berbincang-bincang lebih dekat, kita tahu ya kronologis kejadian yang sesungguhnya. Mungkin selama ini yang viral di grup WA Pak Joko ini kan hanya kejadian ya terseret arus kemudian langsung diselamatkan. Lah ini pemirsa mungkin penasaran seperti apa ceritanya lah, mungkin nanti bisa diceritakan Pak Joko. Monggo silakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Pak Joko Susilo dari Martoloyo Tegal. Oh, Martoloyo Tegal. Kebetulan ada bisnis ya, cari rezeki tambahan di Pantai Alam Indah sebagai jasa penyewa ban untuk berenang. Namanya bannya itu Hamas. Hamas pemirsa. Jadi ketika peristiwa itu 3 orang anak itu jauh ya dari saya, sekitar 600 meter ke barat itu. Dari darat ya? Iya, di tempatnya itu PAI tapi sebelah barat. Menurut informasi anak tersebut yang saya tanya itu, dia mainan di tepi pantai, kemudian ada kasur rusak yang bekas terbakar itu, dia naikin sambil didorong-dorong. Yang 2 naik, yang 1 naik dorong. Sambil didorong. Yang 2 naik, yang 1 dorong. Ternyata dorongannya itu semakin ke tengah semakin asik. Kasurnya berarti sudah ada di situ Pak Joko ya? Kalau di dangkal, air yang dangkal maka enggak goyang kasurnya. Tapi setelah mulai kedalaman setengah meter, 1 meter disorong terus, akhirnya mau nyepi itu enggak bisa karena kasurnya itu kan besar, berat. Jadi dipakai tangan pun enggak bisa. Akhirnya mau ke pinggir, dia takut tenggelam karena sudah dalam, didorong-dorong terus. Akhirnya dia naik. Berlakulah ketiga itu naik kasur, terbawa arus pantai PAI Tegal. Dia hanya diam mengikuti arus itu sambil ketar-ketir lah, ketakutan. Sebetulnya anak itu minta tolong yang dekat di tepi itu. Sempat teriak minta tolong. Tapi dari yang di pinggir itu tidak respect. Artinya
setelah saya tanya sama orang yang dekat dengan dia itu, Pengunjung ya Pak maksudnya? Orang dekat itu mana petugas Petugas penyewa ban juga. juga, Oh. tapi yang paling barat itu. Nggih, nggih, nggih. Saya tanyakan, dekat. katanya dikira itu orang mancing. Orang mancing. Iya, jadi dia nggak respect untuk menolong karena di keyakinan dia itu dia bilang saya kira orang mancing, Pak, Mancing, iya, jadi iya, saya iya. nggak tolong itu. Makanya saat itu karena saya posisinya jauh 600 meter ke timur itu, ya berkat izin Allah itu ketika dia melambai Nggih. minta tolong itu sudah di tengah sekitar 1 kilometer dari 1 tepi pantai ya. kilometer. 1 kilometer dari pantai. Kemudian dia melambai 2 kali. Melambai 2 kali. Yang kedua kalinya itu Allah berkehendak saya bisa melihatnya dan saya langsung respect, sepertinya ini nggak beres ini, harus ditolong. Makanya saya dengan ponakan itu Mas Marwan itu Mas Marwan. biasa, ayo Man, kita ke sana, ke barat, cari informasi yang di tepi itu, yang paling barat itu. Ternyata betul ya, orang keseret arus, ya. sampai 1 kilo. Akhirnya saya sampaikan ke Mas tersebut yang jaga ban sebelah barat itu, Mas, jenengan ke Airut laporan. iya. Saya terjun ke pantai menolong anak yang terseret arus itu. Jadi Pak Joko dengan Pak Marwan ya ke tengah laut ya kurang lebih 1 kilometer untuk menolong, kemudian menyuruh juga Pak ya yang lainnya untuk memanggil tim Airut ya Pak Iya. Joko. Nah, apa benak Pak Joko yang apa ya istilahnya itu kok sampai benar-benar tergugah? Kan memang petugas ya Pak ya, memang ya Pak ya berkewajiban atau memang yakin ya itu memang menolong apa meminta pertolongan Pak ya, sudah melambai-lambai itu ya Pak ya. Jadi rasa tanggung jawab saya sebagai penjaga sewa ban itu kepada keamanan tamu atau mungkin anak-anak yang berenang itu sangat tinggi, ya. Rasa tanggung jawabnya sangat tinggi. Makanya kalau ada apa-apa yang dikira nggak pantas atau mungkin anak udah terlalu jauh, kita semprit pakai peluit ya. Tapi kalau udah yang tahu-tahu sudah di tengah, nah itu kita kejar. Oh gitu. Kita renang sampai sekitar ya 20 menitan lah. Kita berenang ke sana ya, karena usianya sudah hampir 60 ya ngos-ngosan juga sih. Jadi 1 kilo ngos-ngosan Pak Joko ya. Iya, ngos-ngosan. Di videonya ini kan ngos-ngosan ya Pak Joko. Luar biasa. Jadi pemirsa sahabatku sekalian, jadi ini ternyata ini ada kasur yang di laut Pak ya, dinaiki kemudian secara bertiga nih Pak, bertiga ke tengah ya, kemudian Pak Joko ini dengan kawan-kawannya mungkin di situ melihat wah ada hal yang tidak beres ya. Ternyata benar dan menolong ya. Yang satu mungkin manggil Airut, Pak Joko ke tengah untuk menjangkau, kemudian dapat Pak Joko ya, disuruh ke tengah Pak Joko ya. Ini yang viral kan rame ini, suruh ke pinggir ya. Nah, dari pengalaman ini Pak Joko, mungkin bertanya juga nih, Pak Joko ini sebenarnya profesinya apa? Apakah hanya di situ? Apa Pak? Keseharian di situ atau seperti apa? Sebenarnya malu ya mengatakannya. Gimana Pak? Ya, profesi saya PNS di Kota Tegal. PNS? Ya, Waduh, PNS PNS pemirsa, ternyata sahabatku ini seorang PNS. Tapi mencari tambahan rezeki kalau libur, kalau hari Minggu atau hari libur. Dan waktu kita menolong di tengah laut itu, setelah sampai ke anak-anak itu, semuanya anak-anak itu nangis, Pak. Nangis ya. Rasa syukurnya ketemu dengan saya itu luar biasa. Karena pengalaman dia terbawa arus itu teriak-teriak tidak ada yang dengar, melambai-lambai tidak ada yang respon. Orang tuanya ada Pak? Orang tuanya mayang. Oh mayang. Iya. Apa itu mayang Pak? Mayang itu pekerja laut ya. Oh kapal. Mayang pekerja laut ya, Iya, nelayan ya, cari ikan ya. Setelah orang sekitar situ Pak ya anak-anak. Ya, di Mintaragen. Mintaragen ya, dekat dengan. Setelah sampai ke fokusnya itu, nah, kita dorong berdua dengan ponakan saya itu Mas Marwan, dorong
karena bebannya itu berat, maka melawan arus. Arusnya ke utara, saya dorongnya ke selatan. Berat itu. Jadi agak lama, sekitar kita dorong sekitar 500 meter itu didorong mulai ke pinggir-pinggir, kemudian petugas angkatan laut itu datang membantu untuk menarik daripada anak tersebut yang ada di atas kasur. Pakai kano itu ya Pak ya. Iya, pakai kano itu. Pak Joko berarti sehariannya enggak tiap hari ya Pak, di situ enggak ya Pak ya? Enggak, kalau saya setiap hari libur. Setiap hari libur. Tanggal merah ya. Jualan di situ atau penyewaan itu Pak? Sewa ban yang untuk renang anak-anak. Tiap ahad aja, tiap hari libur ya. Ini iya. seorang PNS, kemudian apa namanya? Rumahnya dekat ya Pak Joko dengan pantai ya? Dekat, Pak Joko ya. Ya, Martoloyo. Ya, beliau juga mungkin apa namanya ya mengisi liburan Pak ya. Setiap hari libur, kemudian mungkin jaga apa namanya pantai, kemudian menyewakan ban dan sebagainya ya. Dan ini kejadian yang pertama atau berapa kali Pak? Sudah berapa kali ada kejadian atau menolong berapa kali Pak? Yang terakhir ini yang keempat ya Pak ya? Iya, keempat kalinya. Kemarin yang tragis itu menolong satu orang yang tenggelam, bahkan sudah ngambang ya. Kalau ngambang itu pasti 90% itu mati. Meninggal ya. Iya. Tapi karena rasa tanggung jawabnya yang tinggi, kemudian saya telateni, saya cari, ternyata dia ada, saya ambil apa yang anak-anak yang ngambang itu yang sudah kayak orang mati. Saya ambil, saya ke pinggir, kemudian dibantu sama teman-teman, dibawa ke rumah sakit Teksil. Alhamdulillah bisa ditolong. Ya, jadi pemirsa ini sahabatku sekalian, jadi bukan yang pertama kali ya, jadi beliau ini keempat kali. Jadi sosok di belakang beberapa kali penyelamatan nih. Jadi karena kesigapannya, keikhlasannya ya, menginisiator lah, ini juga pemerintah semuanya pun harus tahu nih keberadaan yang di sini. Kami pun alhamdulillah dipertemukan ya Pak Joko ya. Beliau ini juga kadang menjadi imam di Masjid Nun di sini Pak ya. Takmir sini ya. Jadi bertemu kita di Masjid Nun, Masjid Nur Aisyah Nadirin Pak ya, di Jalan Poso Kota Tegal. Ini kita pertemukan sini, Masya Allah. Terakhir Pak Joko ini, kira-kira ada pesan ya khusus pengunjung, bukan hanya PAI ya, tetapi mungkin semua tempat wisata khususnya pantai Pak Joko ya. Pesannya apa, kemudian hikmah apa, dan saran mungkin untuk pemerintah Pak Joko ya. Kira-kira harus apa sih khususnya di Kota Tegal ini, biar pemirsa mungkin semuanya tahu Pak Joko. Ya, terima kasih. Saya sampaikan untuk berpesan kepada para tamu atau pengunjung Pantai Alam Indah Tegal atau mungkin pantai-pantai yang lain, harus ada kerjasama antara orang tua dengan penjaga pantai. Kalau yang tahu dulu anaknya misalkan terbawa arus, maka harus cepat koordinasi dengan penjaga ban atau penjaga pantai itu, jadi cepat tertolong. Biasanya saya juga jeli kalau ada orang yang ke tengah sudah sedada ini, pasti kami peluiti supaya minggir. Pakai bendera merah itu, jadi anak itu langsung minggir seperti itu. Dan himbauan kepada pemerintah supaya memberi rambu-rambu lah seperti itu. Sudah ada belum Pak? Artinya batas berenang atau apa? Berenang boleh Pak ya, tapi ada batas-batasnya Pak ya? Ya biasanya kalau yang manual itu pakai bendera ya, bendera merah seperti ditancapkan gitu. Pakai bambu. Cuma kalau lawan kekuatan arus ya juga paling 3 hari hilang ya. Makanya kalau dibuat pakai beton kemudian permanen Pak ya, kuat lah, lebih kuat. Pakai beton, pakai pelampung, nah itu lebih lama. Jadi sarana prasarana juga harus di apa aja Pak? Kayak perahu semua juga. Terus perahu yang itu yang kecil karena juga itu ya standby ya. Standby ya. Seperti kemarin itu kita langsung mendekati korban itu lebih cepat. Kalau berenang kan lama gitu. Harapannya mungkin pemerintah Kota Tegal nih khususnya ya, bisa mendengarkan mungkin masukan ya. Jadi PAI ini kan satu objek wisata di Tegal yang sedang dikembangkan ya. Salah satunya lah ini mungkin sarana prasarana juga
tentunya perlu ya Pak Joko ya. Iya, Jadi seimbang lah tingkat keselamatannya, keindahannya juga jadi satu. Ini kan pemerintah kita Pak ya, Kota Tegal ini kan lagi rame-ramenya membangun. Jadi mudah-mudahan sinergi lah dengan keindahannya kan gitu. Iya. Apalagi kira-kira Pak terkait apa pemasukannya, apakah perlu tadi sarana prasarana Pak Joko ya. Atau terakhir mau disampaikan mungkin Pak Joko untuk menutup kira-kira. Ya, Monggo. semuanya kehendak Allah ya. Orang yang terbawa arus juga kehendak Allah. Saya yang punya ide untuk menolong juga merasa tanggung jawabnya besar kepada tamu-tamu pantai itu juga luar biasa. Makanya ya kerjasama lah, kerjasama, kemudian fasilitas untuk menolong itu juga disediakan oleh pemerintah sehingga hal-hal yang demikian berkurang atau kalau misalkan ada ya cepat Teratasi ya, Pak. ya, Meminimalisir oleh Pak ya. aparat kita. Iya. Itu Pak Joko mungkin Ya. ya malam hari ini jadi sahabatku sekalian bahwa memang diperlukan sinergi Pak ya, Ya. antara masyarakat, anak, orang tua, penjaga juga di situ, pemerintah juga harus peduli dengan keamanan Pak ya, keselamatan di lingkungan khususnya di laut pantai alam indah ini. Jadi harapannya memang tentunya kita yakini bahwa ini kejadian memang yang tidak kita inginkan semua, bahwa Allah yang qadarullah ya mengatur segalanya. Pak Joko diberi kemudahan, keikhlasan untuk membantu sehingga selamat. Itu Pak Joko ya, harapannya ke depan tidak ada lagi Pak Joko ya. Ya. Saya juga ikut terima kasih kepada Angkatan Laut Tegal nih. Ini Angkatan Laut Tegal yang membantu, menarik ya. Jadi takutnya Pak Joko menolong justru ditolong Pak Joko ya. Alhamdulillah Angkatan Laut Kota Tegal Pak ya hadir. Karena narik kasur kan berat. Narik kasur di air didorong itu kan berat ya. Apalagi melawan arusnya ke utara, kita dorongnya ke selatan. Makanya terbantukan oleh saudara kita yang dari Angkatan Laut itu menarik. Terima kasih buat Angkatan Laut Kota Tegal dan masyarakat atas kesadarannya ya Bang teman. Iya, yang heran itu anak 3 itu yang paling besar itu umurnya 11 tahun. Jadi kecil-kecil. Kakak beradik ya Pak ya? Yang kakak beradik 2, satunya tetangganya. Ya. Itu Pak Joko mungkin ada lagi yang sampaikan? Cukup? Iya. Begitu pemirsa sahabatku sekalian, bincang kita santai Pak ya, obrolan santai pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah bertemu dengan kesempatan yang lain dengan berita atau pesan moral yang hot yang istilahnya viral maupun kita ada unsur edukasi himbauan Pak ya kepada kita masyarakat maupun pemerintah. Itu sahabatku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berhati-hati di dalam berwisata, dalam protokol kesehatan juga Pak, si pandemi katanya Pak. Jadi semuanya biar aman, sehat, barokah. Terima kasih. Saya Denny undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Joko.